ketenangan dalam rumah tangga kita tidak rasakan, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Bagian muslim, selawat dan salam kita kirimkan kepada kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan umatnya yang sampai hari ini masih istiqomah. Istiqomah itu satu, sebelum meninggal istri Rasulullah, beliau istiqomah dengan satu istri. Tapi setelah meninggal istrinya beliau, Khadijah, beliau menikah bukan cuma satu. Berarti pertama, Rasulullah itu lebih banyak setianya dengan satu istri ketimbang 2 atau 3 istri. Itu artinya apa indikasinya? Bahwa dengan satu istri kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Allah kasih tambah lagi satu, alhamdulillah. Ditambah lagi satu, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum menikah, cepat menikah karena tidak lama lagi kiamat ini. Nanti bapak ibu tidak rasakan bagaimana nikmatnya berumah tangga. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pengantar saya tidak suka ceramah panjang lebar karena terlalu panjang bapak-bapak ibu-ibu tidak suka. Tapi kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Itu biasa kalau minta maaf karena saya mantan KUA. Kalau KUA itu mungkin lebih sedikit banyak bercandanya ketimbang kiai atau ustaz. Saya bukan kiai, bukan ustaz, tapi mantan KUA. Jadi mohon maaf kalau ceramahnya agak sedikit vulgar. Kemudian malam hari ini mungkin saya agak sedikit serius ceramahnya. Mohon maaf, senior saya anggota dewan, mungkin agak serius sedikit ini malam. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan nasihat pernikahan, khususnya buat adinda berdua dan hadirin sekalian yang hadir. Saya menjadi KUA 14 tahun. 14 tahun menjadi KUA tentu banyak permasalahan rumah tangga orang yang datang ke saya. Kurang lebih 4 tahun saya tugas di sini dengan menikahkan orang lebih dari 1000 orang. Dengan jumlah penduduk Wita Ponda yang begitu banyak, ada ratusan orang yang datang curhat tentang rumah tangganya. Saya pindah ke Beteleme, saya kira di sana tidak ada kasus. Ternyata di Beteleme 2 tahun banyak juga kasus orang curhat tentang rumah tangga. Kemudian saya pindah menyeberang laut 5 tahun, hampir 6 tahun di Soyojaya. Saya kira orang di pedalaman itu tidak punya masalah rumah tangga. Tapi ternyata dengan 7.000 penduduk wajib pilihnya, ternyata hampir setiap hari orang datang curhat tentang rumah tangga. Ini mungkin yang akan saya bagi dua pada malam hari ini, yang mungkin masalahnya ada di tempat ini. Kemudian bagaimana solusinya? Yang pertama, ini terjadi kemudian di kota besar, tapi tidak kemungkinan terjadi di kecamatan Wita Ponda. Ada seorang bapak-bapak telah merantau 1 tahun meninggalkan rumah tangganya. Dia tinggalkan istri dan anaknya selama 1 tahun. Kemudian hari itu dia pulang dengan membawa banyak rezeki, banyak uang yang dia bawa karena merantau selama 1 tahun. Karena dia tipikal seorang suami yang setia, dia tidak pernah melirik wanita lain, tidak pernah berhubungan dengan wanita lain selama 1 tahun. Bayangkan, kira-kira bagaimana Pak Asgar? Kalau 1 tahun kita tidak ketemu dengan istri, kira-kira kalau pulang apa bayangannya kita? Sepanjang perjalanan yang dia bayangkan itu bagaimana keindahan bersama istrinya. Sampai di rumah saya akan peluk istri saya, kalau bisa saya akan nafkahi istri saya. Itu bayangannya dia sepanjang jalan. Alhamdulillah dia sampai rumah. Ternyata pas sampai rumahnya, sementara ada banyak perempuan lain lagi arisan. Yang dia bayangkan tadi mau peluk istrinya, mohon maaf, mau langsung berhubungan suami istri tidak bisa karena banyak tamu. Dia tarik istrinya ke dalam kamar, dia bilang, tolong saya. Apa yang bisa saya tolong? 1 tahun saya tidak pernah peluk kamu, boleh tidak saya peluk? Dia bilang, istrinya jangan dulu, banyak teman, banyak tamu. Dia bilang, saya sudah tidak tahan.
Dia bilang saya sudah tidak tahan. Tapi istrinya bilang minta maaf, bagaimana caranya? Banyak teman-teman saya di luar. Dia bilang kalau papa tidak tahan, dia bilang kita cari saja di luar. Ini yang saya maksud, rumah tangga tanpa didasari agama, rumah tangga tanpa didasari ilmu. Hanya persoalan sepele, mudah sekali istrinya mengatakan. Dia bilang, papa cari saja di luar dulu. Suaminya keluarkan uang, banyak dia bawa. Dia bilang kita bawa uang, kita cari di tempat lain. Karena suaminya sudah tidak tahan, dia cari ke tempat lain. Tidak lama dia pulang. Istrinya kaget, kenapa cepat sekali kita pulang? Dia bilang di mana kita pergi? Dia bilang saya tidak pergi diskotik, tapi saya pergi ke tetangga. Dia bilang baru mana uang yang tadi yang banyak kita kasih saya? Dia bilang saya kasih tetangga tadi semua, karena kita bilang kasih orang. Dia bilang tega betul itu tetangga. Kalau suaminya datang tidak pernah saya minta. Ini main-main tapi menjadi serius. Di kota ya terjadi. Di desa kita bisa saja terjadi. Bayangkan rumah tangga dengan sepele, separah itu tanpa agama dan iman. Dia suruh suaminya ke sana, kemudian dia bilang tega betul tetangga kalau suaminya datang tidak pernah saya minta bayaran. Berarti peristiwa ini terjadi di mana-mana. Lalu bagaimana solusinya dalam Islam? Apakah salah seorang suami meminta kepada istrinya? Tidak. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghuddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai kaulah muda, wahai pemuda, kalau engkau sanggup dan mampu maka menikahlah engkau malam ini, karena pernikahan itu mampu mencegah perbuatan zina mata dan zina seksual. Bapak Ibu hadirin adinda berdua, inilah yang harus kita pahami, bahwa tujuan pernikahan salah satunya adalah jangan sampai kita melirik ke wanita lain di luar sana. Jangan sampai kita berhubungan badan di luar sana, karena tujuan pernikahan itu adalah di situ tempat kita mentransfer secara halal. Jadi jangan coba-coba seorang istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang jelas, karena hadis memerintahkan tentang itu. Bapak-bapak, pernah enggak kita ditolak oleh istri kita? Hasil survei, lebih banyak istri menolak suami dengan berbagai macam alasan. Kalau andai kata suami kita tidak punya agama, suami kita tidak punya iman, pasti dia cari di luar sana. Tapi karena masyarakat Wita Ponda, desa sampean apa orangnya beriman semua, maka dia tidak lakukan itu. Maka dalam hadis mengatakan, barang siapa seorang istri menolak ajakan suaminya, kemudian suaminya marah, maka sejak dia marah itu dia dilaknati oleh malaikat sampai pagi hari. Bagaimana Ustaz kalau saya minta suami saya menolak? Bagaimana? Sama. Seorang istri yang minta kepada suami karena itu haknya, kemudian dia tidak memberikan kepada istrinya, maka dia dilaknati malaikat sampai pagi hari. Saya pernah marah di Surabaya, Pak. Kenapa saya marah? Sana ada kejadian seorang guru agama mencabuli santri-santrinya. Sudah kurang lebih 30 orang. Guru agama. Kenapa saya marah? Setelah saya teliti karena itu. Karena istri jarang sekali melayani suami. Barusan saya marah ceramah itu Pak Haji Hasan. Saya marah betul. Wahai para ibu, jangan coba menolak ajakan suami. Karena bagaimana kalau dia berbuat dosa di luar sana? Karena perintah agama, ya ma'syarus syabab, kalau engkau mampu maka menikahlah engkau, karena zina mata itu akan hilang di luar sana, karena ada tempat mentransfer secara halal. Baik, yang kedua, terakhir. Ini kisah. Yang kedua, ini terjadi di KUA Perasa Alami. Seorang bapak-bapak lantaran sudah stres memperingati anaknya, seorang gadis, dia sudah tidak mampu, dia datang ke KUA.
Dia bilang, Pak Kawa, tolong bantu saya. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Ini anak saya memaksakan dirinya menikah karena dia baru kelas 2 SMP. Apa masalahnya? Masalahnya yang dia menikahi adalah laki-laki dewasa yang badannya besar, hitam kumis, sementara dia kelas 2 SMP. Saya bilang, di mana masalahnya? Datang itu anaknya dibawa ke KUA, dinasehati. Dia bilang, jangan kau menikah dengan yang ini, dia sudah orang besar dewasa, kamu masih kecil, kamu tidak mampu nanti. Apa dibilang itu anak dengan spontan? Apanya yang saya tidak mampu? Sudah berapa kali saya coba, cukup juga. Coba bayangkan, Pak. Boleh kita tertawa, tapi ini serius. Anak-anak kelas 2 SMP mengatakan, apanya yang tidak mampu? Sudah berapa kali saya coba, tapi cukup juga. Apa yang salah? Bagaimana manajemen kita sebagai penutup? Ada satu kaidah dalam Islam, yang kaidahnya begini: Al-insan Abdul ihsan. Saya sampaikan secara singkat, Al-insan Abdul ihsan. Manusia cenderung memilih orang yang lebih berbuat baik kepada dia. Manusia cenderung diperbudak oleh kebaikan. Jangan sampai anak-anak kita mendapatkan kebahagiaan di luar rumah ketimbang kita di rumahnya. Karena ada beberapa anak yang mengatakan hari ini bapaknya kikir, mamanya pelit, bapaknya fanatik, mamanya arogan. Maka yang dia dapatkan kebahagiaan di luar sana, bukan di rumahnya. Al-insan Abdul ihsan. Ada berapa hari ini seorang suami lebih suka di luar sana, seorang istri bergentayangan di luar sana ketimbang di rumahnya. Karena apa? Dia mendapatkan kebahagiaan di luar ketimbang di rumah tangga. Manusia cenderung diperbudak oleh kebaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita seorang bapak dan ibu telah memberikan kebahagiaan sempurna kepada anak-anak kita? Bagaimana kondisi kita sebagai seorang istri? Pernahkah kita membahagiakan suami kita? Pernah kita membahagiakan istri kita? Sementara di setiap rumah tangga kita selalu menuntut diberikan kebahagiaan oleh pasangan kita, sementara kita tidak pernah memberikan kebaikan kepada dia. Kalau ini yang terjadi, maka jangan berharap rumah tangga itu bahagia. Mudah-mudahan adinda berdua bisa memahami apa yang saya sampaikan. Al-insan Abdul ihsan. Maka jadilah seorang ayah dan seorang ibu yang memberikan kebahagiaan sempurna kepada anak-anak kita, sehingga tidak ada peluang orang lain memberikan kebaikan pada dia yang kemudian dia bandingkan. Alangkah bagusnya teman saya sekalipun penghisap narkoba daripada bapak saya yang kikir, dari bapak saya yang pelit dan sebagainya. Jangan sampai istri kita membandingkan kita, lebih bagus orang di luar sana daripada suamiku yang kasar, suami saya yang kikir dan pelit. Dan sebaliknya, jangan sampai suami kita lebih betah di luar gara-gara kita di rumah lebih kasar daripada suami kita. Mudah-mudahan adinda berdua bisa memahami. Sebagai kesimpulan, maka dalam konsep rumah tangga dibutuhkan agama, dibutuhkan iman, dan dibutuhkan pengetahuan. Kalau tidak, apapun yang dilarang agama kita akan langgar. Contoh, ini bahaya buat anak muda. Ada seorang pengantin baru 3 hari dia menikah, dia pergi ke hutan mencari nafkah. Setelah dia pulang, namanya pengantin baru suka sekali berhubungan suami istri. Sampai di rumah istrinya lagi haid. Apa yang terjadi? Dia bilang istriku, dia bilang istrinya, dia bilang saya tidak bisa karena lagi haid. Apa dia bilang? Daripada mati berdiri lebih baik mati berlumuran darah. Ini bahaya konsep ini. Betul, main-main, tapi hati-hati. Dia bilang lebih baik daripada mati berdiri daripada lebih baik mati berlumuran darah. Ini konsep-konsep yang tidak benar. Apapun alasannya, ketika istri lagi haid maka jangan dilakukan karena itu adalah haram. Terima kasih, mohon maaf terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.